Halo para penjelajah angkasa, selamat datang di petualangan interaktif bersama aku, Wildan Naila Rahma Putri. Di video kali ini, kita akan memulai perjalanan luar biasa untuk menjelajahi sebuah sistem yang sangat megah di alam semesta yang berjudul Tata Surya. Yuk langsung saja kita mulai perjalanannya. Lalu, apa sih Tata Surya itu? Sederhananya, tata surya adalah suatu sistem antariksa yang terdiri dari matahari sebagai pusatnya serta objek-objek langit lain yang berputar mengelilinginya. Objek-objek ini meliputi planet, satelit alami atau bulan, asteroid, komet, hingga meteoroid. Tata surya kita ini berada di dalam sebuah galaksi raksasa yang bernama Bima Sakti. Semua anggota ini berputar dengan sangat teratur pada lintasan elipsnya karena terikat oleh gaya gravitasi matahari yang sangat kuat. Setiap planet juga memiliki dua gerakan utama secara bersamaan. Mereka berputar pada porosnya sendiri yang disebut rotasi dan bergerak mengelilingi matahari yang disebut revolusi. Lalu bagaimana semua ini bisa terbentuk? Mari kita bahas teori nebula. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh filsuf Jerman bernama Immanuel Kant. Menurutnya, tata surya berasal dari nebula, yaitu gas atau kabut tipis yang sangat luas, bersuhu tinggi, dan berputar sangat lambat. Perputaran ini membuat matahari berpusat di tengah membentuk matahari, sedangkan bagian sekitarnya mendingin membentuk planet. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Pierre Simon Laplace. Beliau menjelaskan kalau tata surya berasal dari bola gas panas yang berputar sangat cepat. Karena saking cepatnya, sebagian matahari terlepas, mendingin, dan akhirnya menjadi planet-planet yang mengorbit sampai sekarang. Sekarang mari kita sapa pusat sistem kita, yaitu matahari. Matahari adalah komponen utama sekaligus pusat tata surya yang paling dominan. Matahari adalah sebuah bintang raksasa yang memegang 99,8% dari total massa seluruh tata surya kita. Luar biasa besar, bukan? Tubuhnya tersusun dari gas hidrogen dan helium. Melalui reaksi fusi nuklir di dalamnya, matahari menghasilkan energi panas dan cahaya yang memancar ke seluruh ruang angkasa, sehingga makhluk hidup di bumi bisa bertahan hidup. Suhunya jangan ditanya, permukaannya saja mencapai 5.500 derajat Celcius dan bagian intinya bisa sepatas 15 juta derajat Celcius. Selanjutnya kita akan membahas planet-planet. Planet-planet di tata surya kita bagi menjadi dua, yaitu planet terestrial atau planet dalam dan juga gas giant atau planet kuat. Kelompok pertama dalam anggota tata surya kita adalah planet dalam atau planet terestrial yang anggotanya terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan juga Mars. Ciri khas mereka adalah berukuran yang relatif kecil jika dibandingkan dengan planet luar, tersusun dari batuan dan logam sehingga memiliki permukaan yang padat, jumlah satelitnya sangat sedikit atau bahkan tidak memiliki satelit sama sekali, dan letaknya berada di bagian dalam tata surya sebelum kabel asteroid. Tepat di antara orbit Mars dan Jupiter, kita akan melewati sabuk asteroid. Wilayah ini berisi jutaan asteroid, yaitu benda langit berbatu berukuran kecil, mulai dari beberapa meter hingga berukuran ratusan kilometer. Tahu tidak, batu-batu ini diperkirakan adalah sisa material pembentukan planet yang gagal menyatu akibat pengaruh gravitasi raksasa dari planet Jupiter. Setelah melewati sabuk asteroid, kita masuk ke wilayah planet luar atau gas giant. Anggotanya adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Karakteristik planet raksasa ini adalah memiliki ukuran yang sangat besar dibanding planet dalam. Sebagian besar tubuhnya tersusun dari gas hidrogen, helium, dan es sehingga kepadatannya lebih rendah. Uniknya, mereka semua memiliki cincin planet dan punya banyak sekali satelit alami. Nah, tadi aku sempat berbicara sedikit nih mengenai satelit alami. Selain planet utama, tata surya kita juga diramaikan oleh satelit alami. Satelit alami ini adalah benda langit pengikut yang setia mengorbit planet induknya karena pengaruh gaya gravitasi planet tersebut. Nah, ini dia contoh dari satelit alami. Yang pertama ada bulan. Satelit ini adalah milik bumi kita. Dan yang kedua ada Europa, yaitu satelit alami milik Jupiter yang permukaannya diselimuti lapisan es tebal. Yang ketiga ada Titan, satelit alami raksasa milik Saturnus yang punya atmosfer tebal. Dan yang keempat ada Proteus, salah satu satelit alami berukuran besar milik planet kedua kita, yaitu Neptunus. Apakah
Apakah perjalanan kita berakhir di planet terakhir Neptunus? Tentu saja tidak. Di luar orbit Neptunus, ada wilayah es luas bernama sabuk Kuiper. Disinilah tempat tinggalnya planet-planet kerdil. Mereka ini disebut planet kerdil karena ukurannya yang mini dan jalur orbitnya belum bersih dari benda langit lain. Ternyata anggotanya bukan cuma hanya Pluto doang loh. Geng planet kerdil ini diantaranya ada Pluto yang legendaris, Eris, Haumea, Makemake, hingga Ceres yang bersembunyi dekat dengan kita di wilayah sabuk asteroid. Jadi, meskipun mereka hanya sebuah satelit kecil atau planet kerdil, peran mereka tetap besar dalam melengkapi keanekaragaman keluarga besar tata surya kita. Jauh lebih jauh lagi, di ujung paling luar dari sistem kita, terdapat awan Oort. Wilayah ini berbentuk awan bola raksasa yang menampung miliaran benda es dan debu, yang menjadi tempat asal komet-komet periode panjang. Lalu di mana sih batas akhir tata surya kita itu? Melalui data perjalanan bersejarah wahana antariksa yaitu Voyager 1 dan Voyager 2 pada tahun 1977, para ilmuwan mengetahui bahwa batas tata surya ditentukan oleh gelembung pelindung bernama heliosfer. Dan batas tempat bertemunya angin matahari dengan ruang antar bintang dinamakan heliopause. Wahana Voyager 1 dan Voyager 2 ini berhasil menembus batas ini dan kini mereka sedang berlayar bebas di ruang antar bintang yang sunyi. Wah, luar biasa sekali ya sistem tempat tinggal kita ini. Begitu megah, rapi, dan penuh dengan misteri yang menakjubkan. Itu dia penjelasan singkat dari aku mengenai tata surya. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah wawasan baru untuk kita semua. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!